kakak rohani gitu. Jadi macam panutan lah, macam panutan gitu. Jadi tapi ini kalau menurut saya kalau kita mau beriman betul, kalau saya kan, maaf kalian, saya di aliran saya ini gereja masih Injil Timur, itu dia masuk GPDI ya kalau nggak salah ya kalian. Jadi nih, kakak rohani saya ini, saya juga bingung soalnya kita kan punya persekutuan doa. Jadi kita persekutuan doa kita kan sudah diteguhkan, oleh pendeta, macam pentabisan begitu kalau nggak salah ya, diteguhkan. Jadi sudah punya nama persekutuan doa. Jadi tidak tahu bagaimana, beberapa waktu yang lalu saya kan tidak mengikuti persekutuan selama beberapa bulan karena ada sedikit persoalan. Jadi saya nggak ikut persekutuan. Jadi kaget saja, ini persekutuan ini tidak jadi persekutuan lagi, tapi kembali jadi ini kakidian atau misbah doa begitu. Jadi saya juga sempat bingung. Jadi banyak jiwa-jiwa yang lari juga, tidak datang lagi. Soalnya karena kakak rohani saya ini, saya tidak tahu ya, dia aliran kita kan dia lebih sukanya karismatik. Nah, kalau aliran kita kan lebih banyak beribadah mengikuti liturgi. Jadi saya yang bingung kenapa kalau menurut saya juga mengalami Tuhan, kalau beribadatan memaknai Tuhan itu kan perjumpaan pribadi saya dengan Tuhan. Bagaimana dia harus seperti harus yang berkarismatik begitu, baru ada Roh Kudusnya. Apa yang kita mengikuti kebaktian setiap minggu tuh tidak ada Roh Kudusnya. Jadi saya juga bingung, takutnya orang-orang juga bingung, soalnya dia kan pendiri. Jadi kalau dia buat begitu kan orang-orang yang mau bersekutu jadi bingung kalau dia seperti itu. Jadi saya juga masih mau cari waktu untuk berbicara dengan dia, tapi saya juga belum gumuli dengan doa untuk Tuhan kasih waktu untuk berbicara dengan dia, karena saya takut. Soalnya saya kan dengan suaminya ipar, ini suaminya kan penatua, saya yakin mereka sempat ada perbedaan pendapat. Jadi suaminya di gereja, dia tidak pernah ke gereja, hanya persekutuan dengan barangkali dia mengikuti ibadat live streaming saja yang gereja karismatik punya. Jadi saya juga bingung juga, kan saya yakin merasa terpanggil untuk untuk menasehati atau apa gitu dia. Jadi dari Kak Elia bagaimana ya Kak, jalan keluarnya bagaimana ini menurut Kak Elia, pandangan Kak Elia dengan jalan yang harus saya tempuh begitu Kak Elia. Ya, kalau ibu bertumbuh di dalam gereja yang mana, silahkan ke sana. Tapi ibu perlu yakinkan bahwa ibu itu tidak bertumbuh di dalam gereja yang duluan. Itu apakah karena memang kesalahan gereja atau memang kesalahan ibu. Jadi itu sebenarnya tidak menjadi masalah ya. Nggak perlu yang ribet, bukan. Ya. Jadi kan kemarin saya juga sudah sempat berkonsultasi dengan pendeta saya, pendeta yang menjadi kan ada, kami di sini kan ada 3 pendeta, jadi dibagi-bagi beberapa wilayah begitu. Jadi saya sempat berkonsultasi sama pendeta yang menjadi pemegang wilayah kami gitu. Jadi sempat kan dia ini juga sudah di di dalam pendeta begitu, jadi jemaat yang harus di pastoral, biasanya harus di pastoral supaya dia jangan keluar dari macam aliran atau kawanan lah, dalam kawanan kita lah. Jadi itu juga menjadi PR dari ketiga pendeta kami di sini untuk
mempastoral dia tuh. Tapi kan itu kan harus dari dia, dari bertahap dulu baru sampai pada pendeta. Jadi pendeta-pendeta yang pendeta kami sudah banyak juga sempat biasa ada mengisi firman di persekutuan kami. Jadi sudah melihat dia. Jadi menurut pandangan dari ibu pendeta ini pendamping kami, katanya dia sukanya beribadah yang yang macam-macam kayak berkarismatik itu. Tapi kalau menurut ibu pendeta maunya kan itu perjumpaan dengan Tuhan, kan tidak selamanya harus seperti itu. Jadi makanya dia menjadi PR. Itu tidak masalah. Jadi kalau mereka pertumbuhan iman itu urusan pribadi dengan Tuhan ya. Jadi kita itu nggak boleh ngatur orang, kamu harus ke sini, kamu harus ke situ. Biarkan dia kemanapun dia mau, kalau dia memang merasa baik dan bertumbuh di tempat itu. Begitu. Jadi jangan naif gitu. Ya. Tapi tapi kan tidak salah juga tapi gereja, makanya dari pihak gereja untuk nggak salah. Tapi yang penting dinasehati dengan baik aja. Ya karena dinasehati dengan pengertian, tidak menyalahkan dogma. Karena di sini juga di jemaat kami juga, yang satu jemaat dengan kami juga sudah ini ada pindah aliran juga. Soalnya mengalami Tuhan, kaget mengalami Tuhan juga ini berpindah gereja lah begitu. Jadi banyak kan namanya suatu gereja pasti kan dia juga mau melindungi dia punya jemaat dari pihak gereja lah begitulah. Ya.